Halo minasan, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Kuma-kun. Apa kabar teman-teman semua, khususnya para pejuang SSW peternakan? Setelah kemarin kita membedah materi di part 1, hari ini Kuma-kun sudah siapkan kelanjutannya yang nggak kalah penting. Benar sekali, kita akan lanjutkan pembahasan SSW peternakan part 2. Jadi, siapkan catatan terbaik kalian, fokus, dan jangan skip satu pun detiknya. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Dukungan kalian bikin Kuma-kun makin semangat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk, langsung kita mulai pembahasan SSW peternakan part 2. Baik, minasan, kita masuki bab 2, yaitu tentang produksi daging sapi, atau sapi pedaging. Ini adalah salah satu materi inti dalam SSW peternakan, jadi harap fokus ya. 1. Sapi pedaging. Sapi pedaging yang diproduksi di Jepang secara volume besar dibagi menjadi 3 varietas utama. Ingat baik-baik ketiga jenis ini. Yang pertama, ada sapi hitam Jepang atau yang kita kenal sebagai Wagyu. Ini adalah varietas sapi hitam murni. Yang kedua, adalah sapi perah kastrasi, yaitu sapi jenis Holstein jantan yang dikebiri. Dan yang ketiga, adalah sapi blasteran atau F1, yang merupakan hasil persilangan antara Wagyu dan Holstein. Perlu dicatat, masa penggemukan masing-masing varietas ini berbeda-beda. 2. Bentuk pemberian pakan, manajemen produksi. Selanjutnya, mari kita lihat 3 bentuk utama manajemen produksi sapi pedaging di Jepang. Ini adalah poin penting yang sering muncul di soal. 1. Manajemen perkembangbiakan. Manajemen ini berfokus pada perkembangbiakan, di mana sapi betina Wagyu dipelihara, kemudian anakannya, atau pedet, dikirim ke pasar untuk digemukkan. Peternak di sini menargetkan kelahiran satu pedet setiap 1 tahun. Rata-rata, sapi betina akan mengalami sekitar 7 kali masa melahirkan. Namun, ada juga peternak yang bisa mencapai lebih dari 10 kali kelahiran. 2. Manajemen penggemukan. Manajemen penggemukan, seperti namanya, berfokus pada pembesaran atau penggemukan. Sapi bakalan yang berasal dari manajemen perkembangbiakan tadi akan dikirim ke peternak penggemukan. Masa penggemukan bervariasi tergantung jenis sapi. Untuk Wagyu, penggemukan dimulai sekitar usia 10 bulan hingga mencapai sekitar 30 bulan. Untuk sapi perah kastrasi Holstein, masa penggemukan lebih pendek, yaitu sekitar 19 hingga 20 bulan. Sedangkan untuk sapi F1 blasteran, penggemukan dimulai sekitar 8 bulan hingga mencapai usia sekitar 25 bulan. 3. Manajemen terpadu. Terakhir, ada manajemen terpadu. Ini adalah pelaksanaan berkelanjutan dari kedua pekerjaan tadi, yaitu perkembangbiakan dan pemeliharaan penggemukan yang dilakukan dalam satu manajemen yang sama. Meskipun disebut terpadu, perlu dicatat bahwa bentuk manajemen ini masih belum terlalu banyak digunakan terutama untuk jenis Wagyu. 4. Lain-lain. Kadangkala, peternak sapi perah menghasilkan pedet blasteran atau F1 melalui inseminasi buatan. Caranya, mereka menggunakan sperma Wagyu pada sapi perah betina. Kenapa dilakukan ini? Pedet blasteran yang lahir beratnya hanya sekitar 30 kg, jauh lebih kecil dari pedet sapi perah murni yang sekitar 45 kg. Keunggulannya adalah, karena pedetnya lebih kecil, sapi perah yang baru pertama kali melahirkan dapat dicegah dari kesulitan melahirkan atau distosia. Ini adalah manajemen yang cerdas. Sapi betina yang memproduksi pedet, manajemen perkembangbiakan. Mari kita bedah secara detail jadwal hidup sapi betina yang bertugas memproduksi anak, atau dalam manajemen perkembangbiakan. Perhatikan garis waktu di gambar. Sapi betina dilahirkan dengan bobot sekitar 28 kg. Pada usia 6 bulan, sapi betina akan melalui penyapihan atau pemisahan dari induknya, dengan bobot sekitar 180 kg. Masa kritis selanjutnya adalah kelamin pertama atau masa inseminasi buatan pertama,
yang dilakukan pada usia 16 hingga 18 bulan. Setelah hamil selama 285 hari atau sekitar 9 bulan, sapi betina akan melahirkan pedet pertama pada usia sekitar 25 bulan. Interval kelahiran atau calving interval yang ideal adalah sekitar 13 bulan. Rata-rata, sapi betina memiliki usia subur hingga sekitar 9 tahun, dengan total rata-rata 7 kali melahirkan. Sapi bakalan, manajemen penggemukan. Terakhir, kita lihat jadwal produksi sapi pedaging, sapi bakalan, khususnya untuk wagyu kastrasi, yang menjalani manajemen penggemukan. Sapi dilahirkan dengan bobot awal sekitar 30 kg. Pada usia 6 bulan, sapi ini akan menjalani kastrasi atau dikebiri, sekaligus penyapihan. Pada usia sekitar 10 bulan, dengan bobot antara 270 hingga 300 kg, sapi ini akan dijual atau diperdagangkan sebagai hewan ternak bakalan. Setelah menjalani masa penggemukan yang panjang, sapi akan dikirim untuk dipanen atau disembelih pada usia 27 hingga 30 bulan, dengan bobot target mencapai 650 hingga 700 kg. Jadwal-jadwal ini penting, ya. Catat baik-baik karena ini menentukan efisiensi produksi di peternakan. Baik, sekarang kita pindah ke bagian yang sangat penting, yaitu bab 3, pakan dan bentuk pemberian pakan. Kualitas pakan sangat menentukan kualitas daging sapi yang dihasilkan. 1. Pedet dan sapi pemeliharaan. Sejak masa pedet hingga masa pemeliharaan, jenis pakan yang diberikan akan berganti secara bertahap. Ini berlaku untuk wagyu, sapi perah kastrasi, maupun F1. Urutan pergantian pakannya adalah sebagai berikut. Awalnya, pedet akan mengonsumsi susu induk sapi. Kemudian, akan diganti dengan susu pengganti atau calf milk replacer. Setelah itu, pedet akan diberikan susu afkir, susu sisa atau susu yang tidak layak jual. Dan terakhir, pedet mulai diperkenalkan dengan pakan yang lebih padat, yaitu rumput kering dan pakan campuran. Pergantian bertahap ini penting untuk menyesuaikan sistem pencernaan pedet. 2. Sapi bakalan. Selanjutnya adalah pakan untuk sapi bakalan di masa penggemukan. Jenis pakan ini berbeda tergantung varietasnya. Pakan utama untuk wagyu adalah pakan campuran dan jerami. Untuk sapi perah kastrasi, Holstein, pakan utamanya adalah silase, seperti silase padi, silase rumput, silase jagung, rumput kering, dan pakan campuran. Sedangkan untuk sapi F1, blasteran, pakannya adalah gabungan dari silase, rumput kering, jerami, dan pakan campuran. Di sini ada kaidah umum yang harus diingat, semakin tinggi proporsi volume pemberian pakan kasar, seperti jerami dan rumput kering, dibandingkan pakan konsentrat, maka proporsi pakan campuran pada sapi bakalan akan lebih tinggi. 4. Poin pengelolaan pemberian pakan. Terakhir untuk halaman ini, kita masuk ke bab 4, poin pengelolaan pemberian pakan. Pengelolaan pakan setiap hari sangat krusial dalam pemeliharaan sapi pedaging. Gambar ini menggarisbawahi bahwa ada berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan pakan. Oleh karena itu, peternak harus selalu memikirkan isu-isu penting terkait pemberian pakan setiap hari, sambil melakukan pengelolaan yang cermat. Apa saja isu dan masalah yang harus diperhatikan? Kita akan bahas lebih detail di halaman berikutnya. 1. Peningkatan bobot yang merata pada semua kelompok sapi. Poin pertama adalah peningkatan bobot yang merata pada semua kelompok sapi. Agar sapi bisa berbobot berat dan menghasilkan daging berkualitas tinggi, terutama wagyu yang menekankan pada tekstur marmer, kita harus memperhatikan pengelolaan nutrisi yang tepat dan kestabilan volume konsumsi pakan. Sapi yang tidak berebut pakan, mengonsumsi pakan stabil, dan nutrisinya terpenuhi akan tumbuh serentak dan seragam. 2. Pengelolaan kesehatan pedet. Berikutnya, pengelolaan kesehatan pedet ini sangat vital. Pedet sangat rentan terkena radang paru-paru atau diare, yang bisa fatal jika tidak ditangani. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan observasi harian, memberikan perawatan yang intensif,
dan segera memberikan pengobatan jika ada gejala sakit. Pastikan juga pedet selalu berada di tempat yang hangat dan kering, seperti yang terlihat pada gambar. 3. Mencegah masuknya virus. Poin ketiga adalah mencegah masuknya virus. Kita perlu sangat berhati-hati agar virus tidak masuk ke lahan ternak. Ini berkaitan dengan biosecurity atau keamanan biologis peternakan, misalnya dengan membatasi akses keluar masuk orang dan kendaraan. 4. Penanganan kotoran dan urin. Dan yang terakhir, penanganan kotoran dan urin. Penanganan limbah ini penting untuk menjaga sanitasi dan mencegah penyebaran penyakit. Untuk prosedurnya, kita harus melakukan usaha yang sama dengan yang sudah tercantum pada bab peternakan sapi perah poin 6, yang intinya adalah manajemen pembuangan dan pemrosesan limbah ternak yang benar. Oke minasan, tidak terasa kita sudah selesai membahas tuntas semua materi penting mengenai produksi daging sapi untuk SSW Peternakan Part 2. Mulai dari varietas sapi, siklus hidup, hingga detail manajemen pakan dan pengelolaan kesehatan pedet, semoga semua poin tadi bisa kalian serap dengan baik ya. Ingat, kunci lulus ujian adalah pengulangan dan pemahaman. Tonton terus video Kumakun ini sambil membuat catatan. Tetap semangat para pejuang SSW, jangan pernah menyerah. Sebelum kalian menutup video ini, jangan lupa tinggalkan like jika kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, komen di bawah jika ada pertanyaan atau materi yang ingin dibahas selanjutnya, dan tentu saja subscribe channel Kumakun agar kalian tidak ketinggalan part 3 nanti. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Matane.